agama nami dah. Nah, buat agama sendiri, unang buat agama nami sendiri. Dan kami pamer-pamer agama nami. Dah. Asal Memang agama nggak perlu dipamer. Nah, menjinahkan Di dia doa Hanho. menghina. Di dia doa menghina. Di dia, Hah? di dia, di dia. Hindi mangina. Alana host, menang terus, tak ada yang kalah. Di Kau dia menang au terus, menghina. karena kau punya host. Tunjukkan, tunjukkan. Di dia au menghina. Tunjukkan. Dia menghina nimu. Host sudah mengatur. Dengi? Loh, Hah? hudok kondo, dan mungkin Jadi, au menyembah manusia terkutuk dan agama Kusuk buan di situ ko, nama bu hebek ko. Unang Kusuk pun agama nami, asa di botoho. Kusuk kudo. Nah, aha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Yang menjangin. Nora, di pinggir jalan kau ngemis pakai jaring-jaring. Meliana Sinaga, kalau kau naik mobil travel, kalau ke Cirit kau mau terberak-berak kau jangan kau cari masjid, cari gereja kalau nggak ada pom bensin. Saudara Muslim membangun masjid, ada kamar mandinya. Datang kau naik travel, tidak ada pom bensin, sehingga di mana supirnya? Pastilah di masjid, kau pikir di gereja. Kapan ada travel singgah di gereja untuk buang tai? Kapan? Itu saya pernah dulu tuh naik mobil Bintang Utara tuh. Dia teriak sama sama kerneknya. Apa dia bilangnya? Anak dia sudah mau berak. Tidak ada apa pom bensin, masih jauh. Terpaksa masjid. Terpaksa masjid. Tapi giliran yang kayak minta-minta tuh mereka tidak mau terima. Giliran mau buang tai, kalau di perjalanan tidak tahan lagi, masjidlah dicari. Memang nyata kok. Dia mau pungkiri. Kalau dia pungkiri itu, buktikan kalau ada gereja terbuka 24 jam setiap hari. Orang mau buang tai di situ. Mana ada? Ari tonang manuai gitu on. Ari tonang. Coba bikin konsep ajaran apa kalau di pesantren itu bisa lecehin anak santrinya. Kau ini botol apa tolol? Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Janganlah engkau mendekati zina. Jangankan berbuat zina, mendekati saja tidak boleh. Terus bagaimana para kiai, ustadz,
ataupun yang mencabuli di pondok pesantren, ya dia dosa. Perintah di dalam Al-Quran, janganlah engkau mendekati zina. Jangankan berbuat zina, kau mendekati zina. Terus kau cabuli itu para santri. Orang tanya, ada nggak di dalam Bible kau? Jangan kau berbuat zina. Ada Nora di dalam Keluaran. Perintah hukum Taurat, jangan berzina. Jangan lupa Galatia 3 nomor 11. Orang yang melakukan hukum Taurat tidak dibenarkan di hadapan Tuhan. Simple sebenarnya. Simple sekali. Bagaimana santri-santri yang dicabuli? Surat Al-Isra ayat 32, jangan kau mendekati zina. Jangan berbuat zina, mendekati saja tidak boleh. Saya sudah kasih contoh tadi. Halo, Assalamualaikum Kak Nora, apa kabar, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Ya, ada yang mau disampaikan Aldo? Ini Kak Aldo mau menyampaikan mohon maaf ya, semalam Aldo naik lagi ke Rumikana Kak gitu. Ya, nggak apa-apa. Itu hak kamu, silakan, nggak apa-apa. Bukan Kenapa? Aldo naik itu ya. Aldo kalau jawab, kalau nggak ada berdasarkan data, Aldo nggak mau jawab gitu ya kan Kak. Nggak mau juga sembarang-sembarangan jawab dari pertanyaan mereka gitu. Ya. Jadi Aldo ibaratnya di sini alhamdulillah banyak sedikitnya Aldo udah mulai baca Al-Qur'an juga, sudah banyak juga belajar banyak sedikit. Tapi Muhammad zina terus. Tapi Muhammad zina terus. Siapa Muhammad? Muhammad yang penjual bakso. Muhammad yang tukang gali paret. Muhammad siapa? Saya nggak kenal Muhammad. Muhammad siapa? Saya nggak kenal. Yang jual cilok, Firman yang jual cilok ada, saya kenal tuh. Ini udah jadi manusia, itu saya kenal. Tapi Muhammad yang tukang zina saya nggak tahu. Mungkin ada Muhammad di sana, sering ke lokalisasi dia. Itulah akibat baca Bible. Di sana susunya dijama-jama, dada keperawannya yang dipegang-pegang. Akhirnya pergilah si Muhammad itu. Ya saya nggak kenal Muhammad. Siapa Muhammad? Cobalah Muhammad siapa? Bapak saya juga namanya Muhammad. Anak saya namanya juga Muhammad. Anak saya masih kecil, umur 6 tahun. Bapak saya sudah meninggal. Jadi Muhammad mana yang berzina itu? Saya Tapi ada manusia yang bernama Yesus. Itu di dalam Matius 21:31 menjanjikan pelacur lonte duluan masuk surga loh. Itu baru ada. Ada, saya bisa tunjukkan. Tapi bisa nggak kau tunjukkan Muhammad siapa nih yang berbuat zina? Mana tahu Muhammad Kutruk namanya. Saya nggak kenal. Ini ada tuh Muhammad jual apa dia, bakso. Namanya Muhammad Yudi. Aku nggak tahu dia berzina atau tidak. Nanti saya tanya, ya kan, mana tahu dia ke lokalisasi. Kalau dia suka zina, nanti saya tunjukkan data 1 Al-Isra, ya kan. Kalau tetap dia berbuat zina, saya kasih penguat biar dia cepat birahi. Nanti saya suruh dia baca Yeskel 23. Sam, nggak apa. Kalau Kristen silakan buka kamera, Islam silakan turun. Sam,
Ya, halo, selamat pagi. Kakak Agama cantik. apa, Bang? Saya agama Kristen, kakak cantik. Silakan buka kameranya kalau mau diskusi. Kalau tidak buka kamera, saya turunkan. Mau diskusi apa ini, kakak cantik? Anda naik ke sini mau ngapain? Hah? Mau kenalan? Boleh kenalan? Anda tidak mau diskusi? Perkenalkan, nama saya Nora Aritonang. Saya berasal dari Medan. Saya tinggal sekarang di Tapanuli Tengah, di daerah Sibolga. Sudah. Nama bapak saya Muhammad Aritonang. Nama ibu saya Duma Sinaga. Sudah. Kurang lagi. Iya, saya tidak kenal Muhammad. Maaf ya, saya tidak kenal Muhammad. Kalau ada katanya Muhammad yang berzina, coba kalian sensus penduduk dulu, bertanya, Muhammad siapa kira-kira yang suka berzina? Mana tahu Muhammad Kinclong atau Muhammad Firman yang telah menjadi manusia. Halo Hutapea. Hutapea. Iya kan? Saya kan nggak kenal tuh Muhammad itu. Tapi memang ada nama Matius 21:31, perempuan pesundal, perempuan lonte dengan pemungut cukai itu mendahului kamu masuk kerajaan surga, itu benar. Oh, Surya. Agama apa? Kristen, silakan buka kamera, iklan turun. Yang berzina itu nabimu, kawin-kawin terus, menikahi bocil, sesuka hatinya. Paham kau, Bisa Nora? nggak Anda tunjukkan buktinya? Nabimu, Oh, kalau kau nabimu tunjukkan itu muka, yang cabul. kalau kau tunjukkan mukamu, kau takut ditampar dicambuk kayak Tuhan kamu. Kau takut ditampar dicambuk kayak Tuhan kamu kalau nunjukin muka. Pedofil. Pedofil aja nabimu. Kenapa kau diam? Oh, ada anjing yang ngomong ya? Urus dulu nabimu itu, biar jangan menikah. Ya. Lucu ya? Nikah dibilang zina. Sementara emang mereka pernikahan mereka sahnya di mana nih? Bagaimana? Emang Yesus ngajarkan nikah? Nabi kami menikah kok bilang zina. Emang Yesus ada ngajarkan nikah? Bagaimana Yesus ngajarkan nikah? Diberkati pendeta gitu. Ya, halo Bang Weli, agama apa? Kalau Kristen buka kameranya. Assalamualaikum. Silakan turun. Bun, nanti dulu Bun. Agama Islam ya? Iya Bun. Kenapa yang tadi diturunin Bun? Bun. Berzina, nikah dianggap berzina. Terus kalau ada pendeta yang memberkati laki-laki dengan laki-laki, titit dengan titit, kacang dengan kacang di dalam gereja, itu nggak zina ya? Emang Yesus ngajarkan sahnya pernikahan di Kristen itu dengan diberkati pendeta di dalam gereja? Emang Yesus di gereja? Yesus kenal yang namanya pendeta? Jangan-jangan kalian zina?
Jangan kau anak zina. Ups, ternyata sahnya pernikahan di Kristen gak ada tuh diajarkan Yesus. Persatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sejak kapan Tuhan persatukan kalian? Sejak kapan Tuhan mempersatukannya di dalam gereja? Mereka bukan dua, melainkan menjadi satu daging babi dan daging manusia. Aritonang, jangan bahas-bahas agama Kristen, agama Islam aja yang kau bahas. Loh, emang Yesus ke agama Kristen? Yesus agama Kristen? Iya, kau kan sudah berpindah dari agama. Iya, Yesus Jangan agama bahas Kristen. agama Saya bahas Kristen. Yesus. Kau seakan-akan menjual agama untuk cari uang. Iya. Yesus agama Kristen. Yes. Yesus agama Kristen ya? Saya tidak jual Yesus. Yesus sudah terjual kok 30 keping perak. Yesus kan udah terjual 30 keping perak. Ya kan? Kalau dia udah terjual 30 keping perak, untuk apa lagi saya jualan? Mungkin lucu. Jangan bahas-bahas agama Kristen. Saya kan bahas Yesus, ajaran Yesus. Yesus mengajarkan menyembah kepada satu-satunya Tuhan. Emang Yesus agama Kristen? Yesus bukan agama Kristen. Dia bukan orang Yunani. Ya, Islam kalau nggak berzina pasti nggak beriman. Udah, jangan ngomongin zina, wanita pelacur aja duluan masuk surga kok. Wanita penjina aja tidak dihukum, nomor 14. Wanita penjina aja nggak dihukum. Jangan ngomongin soal perzinahan, Jonathan. Wanita pelacur aja duluan masuk surga, kata Tuhan kamu. Islam bahas Kristen dakwah. Islam bahas Kristen dakwah. Makanya belajar bahasa Yunani. Emang bahasa Yunani ada kata Rasul dengan Nabi? Bahasa Yunani itu kata nama Tuhan itu Allah. Pede lah, Yesus ya Yesus, Theos ya Theos. Kata Allah itu bahasa Indonesia, Nora, bahasa Indonesia. Terus diterjemahkan Elai dari bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bangun. Iya kan? Cobalah pikir. Kata Allah itu diambil dari mana? Bahasa Indonesia itu, Nor. Di dalam Bible kau, Elai menerjemahkan dari bahasa apa? Bahasa Yunani. Sejak kapan Yunani pakai kata Allah? Jangan mencuri dong, malu jadi pencuri. Halo, Malu selamat jadi pagi. Yunani ya Yunani, Theos ya Theos. Silakan Bang, kalau Halo, Kristen selamat buka pagi. kameranya. Ya, Saya Kristen buka Kristen. kamera. Buka kameranya Bang. Kan ini Abang, Bodoh buka bahasa kamera Bang, jangan kayak cica-cica di dinding Bang. Nempel di dinding tidak berbaju tapi dia masih kelihatan muka Bang. Tidak, nempel dia di dinding Bang. Gak bisa dia terbang Bang. Dia gak berbaju Bang. Kelihatan ya Bang. enggak. Bodoh berbahasa Batak, berbahasa Batak kita. Asa buka, asa wahaun. Asa-asa aduh asa. Wongkem. Asa wongkem mau. Kameranya. Bodoh bahasa Batak. Buka kameranya Bang. Buka kamera Nah, bodoh Bang. bahasa Batak. Asa wongkem mau.
Iya. Oke, berbahasa Batak. Buka buka kameranya dulu. Mana? Coba naik lagi. Kalau naik lagi dia Bang Dio, naikkan aja Bang Dio. Dia mau buka kamera asalkan berbahasa Batak. Tidak apa-apa. Bahasa Batak. Buka kameramu dulu. Boru Batak naso maradat, tidak perlu. Kalau adat membuat menjadi tidak baik di dalam agama, tidak. Agama tidak ada, tidak perlu sama saya. Tidak perlu. Kalau adat menyesatkan jangan diikuti. Kalau adat menyesatkan jangan diikuti. Kalau saya masih mengikuti adat, meninggal kayak kemarin bapak saya, habis berapa puluh juta. Dasar menguras, itu namanya membuat orang jadi susah. Sudah terkena kemalangan. Meninggal bapaknya, meninggal dia punya kakek, neneknya. Pakai adat, potong kerbau, potong babi berapa ekor. Ujungnya berutang. Udahlah tahu anak-anaknya bukan orang-orang kaya. Berutang terus. Kenapa kayak begitu? Gak usah ikutin adat itu kalau memang membuat menjadi mudarat, membuat menjadi kita susah. Berutang-berutang hanya karena adat. Padahal orangnya sudah matinya. Udah mati, doakan saja. Ngapain kau pakai pesta adat-adat? Giliran waktu hidup, gak bisa kau belikan dia bakso. Waktu hidup dipanggil kau, oh aman. Mintalah dulu mama uang 100.000, 200.000. Gak ada uangku, mak. Giliran sudah mati, kau siapkanlah 2 ekor babi, jambarmu lagi, belum lagi untuk hula-hulamu, keong. Iyalah. Cobalah berpikir, anaknya bukan pengusaha, kuli bangunan, ada yang tukang becak, tiba giliran bapaknya mati karena sudah bercucunya semua. Jadi apa yang dikerjakan? Beli 2 babi, beli berapa babi? Belum lagi untuk apa? Ulos-ulosnya lagi. Belum lagi pergi ke hula-hula. Apa? Apaan itu ujungnya apa? Berutang. Narik becak dia, dapat cuma 70, 100.000 satu hari. Bagi sama istrinya 50, anak ada 5. Untuk apa 50? Untuk apa 50? Bang, kita bayar utang lah dulu. Kalau agama tidak sesuai dengan, kalau adat tidak sesuai dengan agama, tinggalkan. Kalau sudah membuat susah, silakan open, buka jo kamera nih. Anggumar neng berbahasa Batak boho. Buka jo kamera nih. Nah, ibaratku be. Ini ada goimu. Berbaju maho. Jadi sonon. Baju. Jadi sonon gitu. Asal uduk Bodimu dari tonang. Udah hari tonang BG jauh. Unang buat agama nami tu TikTok. Buat agama sendiri dah. Dia do. Au Kamu terdadak ya kami mabubun agama nami dah. Nah. Buat agama sendiri. Unang buat agama nami sendiri. Dan kami pamer agama nami. Dah. Memang agama nggak perlu dipamer. Nah, menjinahkan di dia doa menghina. Di dia doa menghina. Di dia. Dia menghina. Alana host kau menang terus, tak ada yang kalah. Kau menang terus. Menghina. Tunjukkan. Di dia menghina. Tunjukkan. Di dia menghina nimu. Host sudah mengatur. Dengi? Loh, hudokondo, dan mungkin kau menyembah manusia terkutuk dan agama buan di TikTok ko, nama bu hebek ko. Unang pun agama nami asa di botoho. Terkutuk daong. Tuhan mi. Kau terkutuk atau tidak? Terkutuk sangat daong. Terkutuk atau tidak?
tidak? Galatia 3 Sebut tahu. 13. Terkutuk atau tidak? Loak, udah kau dengar ucapan nakidam ini Terkutuk mah. atau tidak? Tarik ke pedo raw. Galatia 3 nomor 13. Galatia 3 nomor Udah 13. pedang datang terkutuk udah kon tena. Oh, Oke, saya tunjukkan si namanya ya. ayat 13 ini mau unang bukun. Kita coba Bami, si coba Unang Bami. buat bibel nani. Tak kona foto bibel na. Tak foto mau. Kau, tunjukin datanya sama kau. Nah, Galatia 3 ya. Sip Joho. Ya, bisa una pola merebot-rebot doho babami disi. Bereng mayon, bereng mon. Ya. Kau pikir menghujat tau? Bereng joon, gila. Utik, politik, bereng joon, non. Nah, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Isema digantung di kayu salipi. Isema digantung di kayu salipi. Alusi jolau, Isema digantung di kayu salipi. Isema tergantung di kayu salipi, disilang. Isema digantung disilangi Isema. Isema digantungi. Alusi joau. Isenimu dan digantungi. Hakam. Isema digantungi terkutuki. Isema. Tuhaku Isema digantungi. Soto alena terkutuk dok konommu. Isema digantungi. Alusi jo. Isema digantungi. Isema. Siapa yang digantungi? Tak mau meloa, apa emang tu? Isema digantungi. Tuhaku. Doa bahasa Batak membuka kamera doho. Isema digantungi. Tuhaku. Bicara bodoh kita ini. Isema. Tuhaku nengel. Bah. Isema terkutuki. Coba tahu, lagi gila. Jadi Terkutuki, dah terkutuk Tuhaku. terkutuk doh Tuhanmu. Terkutuk doh Tuhanmu kan? Terkutuk doh kan? Kamu lama Maroko. Terkutuk doh kan? Hah? Lambu buat hebek kon tikokon. Untuk Unang sangat kong dong. ho. Sangat Unang bubuan agama nami. Terkutuk atau bisa kau menjelaskan sama saya? Kau kasih tahu Tuhanmu yang terkutuk terus saya ngomong. Saya tidak mungkin menyembah manusia yang di mana manusia itu terkutuk. Saya tidak mau punya Tuhan terkutuk terus kau marah-marah. Naritik doho. Tikus do tutu do nahudok koni. Dia doa menghujat. Isema terkutuki. Tuhan naminimu. Didokon halakon dodonganmu. Saudaramu. Didokon. Nora. Kudoakanlah kau. Mudah-mudahan kau menjadi pengikut. Ku bilang. Tidak mau aku kalau menyembah manusia yang terkutuk. Tidak mau aku. Loak aku. Berarti gila aku. Ritik doau. Menyembah manusia terkutuk. Adong do Tuhan terkutuk lah. Adong do Tuhan terkutuk horoa. Ini do Tuhan terkutuk. Manusia do dikutuk, on Tuhan do dikutuk. Ritik do. Halo Niklas. Kalau Ya. Kristen silakan buka kameranya Bang. Kalau Islam silakan turun. Agama apa Opung? Paropung mau. Apa masalahnya ini? Marah-marah begini. Agama apa? Agama apa? Kristen. Saya tidak marah. Saya tidak marah. Ini kan ada yang tapping. Nora, aku berdoa semoga Tuhan Yesus menjamah kau menjadi pengikutnya. Saya bilang, saya kalau menjadi pengikut Yesus, saya mau. Tapi kalau menjadi penyembah, ogah.
Karena apa? Saya tidak mau punya Tuhan yang terkutuk. Oke, begini Nora, saya menjelaskan tentang Yesus itu. Yesus itu ada dua natur ya, keilahian sama kemanusiaannya. Kamu sekarang hanya memikirkan kemanusiaannya, makanya kalian tidak bisa dapat keilahiannya ini. Jadi setiap kalian mendengar Yesus itu, pasti kalian memikirkan kemanusiaannya saja. Karena kemanusiaannya itu bisa lapar, bisa tidur, bisa beol mungkin, bisa makan. Lihat pohon ara yang dikutuk Yesus itu kelahiannya. Karena dia tidak mau pengikutnya itu tidak berbuah. Sedikit saya dia kasih tahu aja, dia kutuk langsung pergi. Dan sudah terbukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan dari siapa ya? Yang pernah menyatakan itu, dia bilang kalau Yesus itu betul-betul Tuhan. Saat inilah dia yang mati katanya. Tiba-tiba betul-betul. Masih ingat Yahya Waloni kan? Dia berapa kali dia mengatakan kalau memang betul-betul tuh Yesus adalah Tuhan. Dia mau mati. Nah, sekarang terbukti bahwa memang beliau meninggal. Oke, sudah. Saya tanggapi ya. Ya Pak Niklas, Opung. Begini ya. Yesus punya dua natur, manusia dengan ilahi. Kalau dia dua natur manusia, pasti ilahinya ada. Ketika dia ditangkap, ilahinya tidak bekerja. Tapi ketika dia membuat mukjizat, ilahinya bekerja. Ini secara logik, ini kemana? Contoh saya seorang manusia, tapi saya punya apa? Saya punya ilmu bela diri. Ketika orang lain diganggu preman, saya hantam preman itu. Tapi ketika ibu saya diganggu preman, saya tidak bisa buat apa-apa. Ini lucu. Nah, kedua, Yahya Waloni. Ketika dia menantang, kalau memang Yesus Tuhan saya akan mati, kalau dia tidak menantang, apakah tetap Yahya Waloni, almarhum Yahya Waloni itu tidak akan meninggal? Pasti tetap akan meninggal. Kodratnya manusia akan meninggal. Yang masalahnya, kalau Yesus memang punya dua natur, yang dimana natur ilahi dengan natur manusia, aturannya ketika dia ditangkap, natur ilahinya bekerja. Bukankah dia Tuhan Maha Kuasa? Oh iya Nora, dia Tuhan, dia Maha Kuasa. Kalau Maha Kuasa, kenapa ada yang berani menampar, mencambuk, melundahin? Saya tahu Yesus itu manusia. Ketika dia ditampar, dicambuk, diludahin, natur ilahinya kemana? Menggal-menggol. Bisa begitu, Pak Niklas. Anda seorang manusia, terus Anda seorang ahli bela diri. Anda bisa bertinju, berapa semua. Tapi ketika anak Anda diganggu preman, Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara Anda seorang ahli ilmu bela diri. Sama seperti Yesus. Yesus punya natur ilahi. Tapi ketika Yesus ditampar, dicambuk, diludahin, tidak mungkin Tuhan direndahkan, Pak, walaupun dia itu adalah manusia. Contoh satu lagi, Pak, terakhir. Seorang presiden, gelarnya adalah Pak Prabowo, gelarnya presiden. Dia pemimpin negara, Pak. Ada nggak satu saja manusia yang berani menampar dia, Pak? Nggak ada. Apa mungkin seorang presiden mencuci toilet umum, Pak? Tidak mungkin, Pak. Karena apa? Karena dia seorang pemimpin. Apa mungkin Tuhan yang Maha Kuasa dia bisa ditampar, dicambuk, diludahin, Pak? Ini secara logik. Jangan kau mengatakan dua natur, yang mana natur ilahinya ketika berbuat mukjizat, tapi giliran dia ditangkap, ditampar, dicambuk, bahkan di tangannya, lambungnya ditombak, tangannya dipaku, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Buang saja naturnya, Pak. Ya iyalah, coba Bapak berpikir secara logik. Apa mungkin seorang presiden mencuci toilet sementara banyak bawahannya? Apa mungkin Tuhan itu harus dicambuk, ditampar? Sementara dia yang menciptakan manusia, Pak. Tuhan menciptakan manusia, tidak mungkin manusia melahirkan Tuhan. Mencabut nyawa manusia, tidak mungkin manusia yang mencabut nyawa Tuhan. Tuhan yang memberikan manusia rezeki, tidak mungkin Tuhan yang meminta ikan goreng untuk dimakan. Kalau Yesus Tuhan yang Maha Kuasa, kenapa dia mesti mengutuk pohon ara, Pak? Aturannya
ketika dia datangi pohon ara itu, dia tahu pohon ara itu belum musimnya berbuah, harusnya dia bilang, berbuahlah kau pohon ara, jangan dikutuk. Contoh lagi soal pohon ara. Ketika Pak Niklas, Opung Niklas punya pohon durian, yang dimana pohon durian bulan 12 baru musim berbuah. Terus bulan 8 Pak Niklas menebang pohon durian. Ditanya tetangganya, oh Amang, kenapa ini pohon duriannya kau tebang? Dia tidak berbuah, Inang. Loh, kan memang belum musimnya, Amang. Belum musimnya berbuah tapi kau tebang karena kau pengen makan durian. Ini yang botol pohonnya atau orangnya? Coba berpikir secara logik, Opung. Buka mute-nya, Opung. Berpikir secara logik. Kalau dia punya dua natur, aturannya dia tunjukkan maha kuasanya. Ketika dia ditangkap, ketika dia mau ditombak, harusnya dia bisa lepas. Culang! Harusnya sama seperti Ultraman. Kalau tidak Robocop, kalau tidak Power Rangers. Ya kan? Izin Kak Nora sebentar. Oh ya, assalamualaikum Bang Dio. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Nora. Izin sebentar Kak Nora, Bang Niklas. Sekedar ingin mengingatkan, tolong kalau diskusi ya, terutama buat Bang Niklas. Yang pertama, jangan bawa nama suku atau marga. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan bawa nama oknum. Tadi Bang Niklas kan bawa Ustadz Yahya Waloni rahimahullah. Jangan Bang ya, tolong jangan diulangi lagi Bang. Ini peringatan buat abang juga. Kalau enggak nanti kita langsung kick out langsung dari room. Itu aja. Kalau mau diskusi, ini diskusi lintas agama, silahkan Bang Niklas, Kak Nora paparkan dalilnya sesuai dengan keilmuan kalian. Jangan bawa suku atau marga. Yang kedua, jangan bawa oknum, apalagi sudah meninggal dunia. Itu enggak masuk di situ. Oke, lanjut Kak Nora. Oke. Oke Kak, Saya Assalamualaikum. akan membahas tentang pohon ara ya. Pohon ara ini melambangkan pengikut Yesus yang tidak berbuah. Ya kan? Maksudnya pengikut Yesus itu kita harus menginjil kemana-mana, kita harus menjadikan orang itu supaya mengenal Yesus. Tetapi orang itu kalau tidak, dia sekedar mengikuti Yesus saja tapi tidak berbuah, tidak membawa umat-umat ini mendekat kepada Yesus, itu akan ditarik kembali. Sama seperti itulah, kalau pohon itu tidak berbuah pasti ditebang. Sama aja kita di kebun itu, kalau ada beberapa pohon yang sudah berbuah lebat, baru yang satu ini tidak berbuah, pasti itu yang kita singkirkan karena tidak berbuah. Begitu juga Yesus waktu ditampar, diludahi, di apa semua yang bisa Nora katakan tadi, karena Yesus itu datang, dia tidak berdosa, jadi dia mengenapi hukum Taurat ya. Jelas dia kalau membalas pasti dia akan berdosa. Jadi Tuhan Yesus itu dengan dua natur ini, keilahiannya banyak. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, apalagi orang mati bisa dibangkitkan. Nah, itu keilahiannya kan. Banyak yang dibuat Yesus di dunia, tapi orang-orang itu tidak percaya. Jadi kemanusiaannya ini sama seperti kita. Dia bisa makan, tapi dia tidak berdosa. Manusia tidak berdosa itu adalah Yesus itu sendiri. Makanya walaupun dianiaya, di apapun, dia nggak melawan. Biasa aja ditanya, dia jawab dengan nada yang tidak menyinggung mereka lah. Maksudnya kayak marah-marah, enggak. Karena Yesus datang ke dunia itu membawa kasih ya, seperti di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan boleh hidup yang kekal. Jadi Yesus datang ke dalam dunia itu bukan untuk menghakimi dunia, tapi untuk menyelamatkan. Jadi dia datang ke dunia itu bukan mau marah-marah saja di Power Rangers, apalah saya harus membela diri, enggak. Dia punya keilahian. Keilahiannya bukan untuk dipakai untuk membunuh orang atau membalas kejahatan dan kejahatan, tidak. Itu kan sebuah dosa semua. Jadi Yesus itu tidak ini dia, tidak mau berdosa lah. Jadi memang manusia ini kan pada akhirnya akan mati juga di dunia. Makanya dia umur ke berapa ya? Sekitar 30 berapa itu. Dia ditangkap, disalib, ditombak. Coba manusia seperti kita, apakah tidak jadi kerusuhan? Tapi dia enggak mau ribut. Jadi itulah Yesus. Dia mati
Mati pun dia bukan memang dibunuh karena dibunuh dia mati, tapi dia menyerahkan diri. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Jadi ada datanya semua, dia naik ke surga pun. Jadi Kristen di dunia ini tidak senang ikut Tuhan Yesus itu, tidak senang, tidak banyak uang, tidak apa. Jadi memang kesusahan orang ikut Yesus itu memang ya bukan senang sih. Nanti kesenangan kami itu ikut Yesus itu surga, itu kesenangan kami. Tapi di dunia memang ikut Yesus lah, ikut Yesus itu pasti dianiaya. Di mana-mana itu ikut Yesus itu pasti dianiaya. Murid-muridnya pun di mana mati pun mati dianiaya. Saya tunjukkan data ya. Saya tunjukkan data ya. Oke. Nih, ya. Ini Markus 11 dari 12 sampai 14. Yesus mengutuk pohon ara. Kita baca langsung dia punya apanya ya. Nah, tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Belum musimnya, abang. Bagaimana mungkin pohon yang belum musimnya berbuah, dia paksa untuk berbuah? Baru apa dia katakan? Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu. Jangan selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ini lucu, Bang. Ini saya bilang, ini yang botol siapa? Yang menciptakan pohon itu atau yang mengutuk? Ini maaf ya, Bang ya. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu pasti sudah ada ketentuannya, Bang. Contoh, pohon mangga, pohon durian, pohon salak, yang dimana itu bermusim, Abang. Durian bermusim, Abang. Ada sekali setahun, ada 2 kali setahun. Begitupun juga seperti musimnya rambutan. Begitupun juga musim duku. Bang, Tuhan yang menciptakan pohon ara belum musimnya, datang Yesus yang katanya Tuhan mengutuknya, Bang. Kan yang saya bilang, saya sudah buat satu contoh. Abang Niklas punya pohon durian, yang dimana pohon durian itu musim berbuahnya bulan 12. Tapi abang pengen makan durian. Abang datangi kebun abang. Abang tengok masih berbunga, belum ada buahnya karena belum musimnya. Terus abang tebang. Yang salah siapa, Bang? Mau abang salahkan yang menciptakan? Oh Tuhan, kenapa lo kau ciptakan durian ini sekali setahun musimnya? Saya sudah bacakan. Ya. Pohon ara itu, sabar dulu, Bang. Pohon ara itu belum musimnya berbuah. Nah, abang bilang itu mencontohkan kepada kami Kristen ini kalau tidak ada buahnya, Bang. Sekarang begini, Bang. Abang punya 3 anak. Satu di antaranya dia tuh ada melakukan suatu kejahatan seperti menjual narkoba. Dia ditangkap polisi, Bang. Yang 2 anak abang ini orang baik-baik, mereka sukses. Tapi yang satu ini tidak sukses dan terus dia tuh melakukan kejahatan, ditangkap polisi bolak-balik. Pertanyaan saya, kira-kira yang satu anak ini abang mau buang atau tidak? Ya kalau seperti pikiran manusia ya, memang pikiran manusia itu beda dengan pikiran Tuhan ya. Saya tanya mau buang atau tidak, Bang? Nanti ya, saya tanya dulu. Ya kalau anak saya tidak buang, malah saya didik. Oke. Kalau pikiran manusia ya. Sekarang saya tanya, Bang. Oke, kalau memang Yesus ajaran kasih, Bang, harusnya dia beri contoh. Ketika ketika pohon ara itu belum musimnya berbuah, kenapa dikutuk, Bang? Ketika salah satu anak abang berbuat kejahatan, tidak mungkin dibuang, bahkan harusnya abang menolong. Kalau memang pohon ara itu belum musimnya berbuah, aturannya jangan dikutuk, dibiarkan saja sampai musimnya berbuah. Kalau memang pada musimnya dia tidak berbuah, baru boleh kita tebang, Bang. Berarti dia tidak menghasilkan buah. Ini katanya ajaran kasih, belum waktunya musim berbuah sudah dikutuk. Oke, Nora. Jadi kira-kira Tuhan Yesus itu berkuasa atau tidak? Kalau dia berkuasa, Bang, dia tidak akan mungkin membiarkan mulut yang meludahi dia, Bang. Iya, waktu dia Kalau dia berkuasa, Bang,
Bang, Kutuk pohon kalau dia ara itu berkuasa, apakah pohon ara bukan mati apa kutuk, enggak? Bang, logika bang, kalau abang begini ya bang, saya buat ke abang aja. Abang punya uang 100 juta, abang punya satu motor, ya sudah ada motor. Terus anak abang yang satu bilang gini, Pak, saya mau punya motor lagi, yang harganya 20 juta cash. Abang punya 100 juta. Kira-kira abang tempeleng anak abang atau abang belikan? Sama seperti itu, Yesus punya kuasa bang. Kalau dia memang maha pencipta, dia yang menciptakan pohon ara, yang dimana pohon ara itu adalah buah musiman bang. Saya tegaskan, pohon ara itu adalah pohon buah musiman, yang dimana ketika Yesus datang belum musimnya. Kalau dia memang Tuhan maha kuasa bang, aturannya dia jadikan pohon itu berbuah, bukan dikutuk. Oke, jadi Tuhan harus ikut pikiranmu begitu. Abang, logika abang, bukan secara pikiran saya bang. Sekarang saya itu tanya, Tuhan yang menciptakan yang maha pohon kuasa ara itu tidak ikut pikiran yang manusia. Bang, Oh, kok bang, ini sebentar ditolak dulu kok bang. ini? Bang, Ya, yang menciptakan enggak pohon seperti ara itu siapa bang? pikiran Yang manusia. menciptakan pohon ara itu siapa? Yang menciptakan pohon ara? Ya Tuhan, Tuhan siapa? karena dia tidak berbuah. Tuhan siapa bang? Tuhan siapa? Ya Tuhan pemilik dunia ini, Tuhan yang menciptakan dunia ini. Ya Tuhan yang menciptakan dunia ini siapa? Nah, ya Tuhan Yesus. Nah, Yesus tahu menciptakan pohon itu bermusim atau tidak? Ya itulah pikiranmu, itu logika manusia itu beda dengan pikiran Bang, saya Tuhan. sudah baca bang. Abang tadi udah baca nggak? Iya, betul. Sabar dulu bang. Markus 11 tadi abang sudah baca melambangkan nggak? supaya pengajaran kepada manusia yang mengenal Yesus tetapi tidak Bahwa berbuah, pohon itu tetapi belum tidak musim. menginjil. Abang jujur. Abang jujur. Abang sudah baca nggak pohon itu belum musimnya berbuah? Iya. Nah, kalau belum musimnya berbuah, apakah Yesus tidak tahu kalau pohon itu belum musimnya berbuah? Yesus itu bukan ikut seperti pikiranmu. Saya tanya, Yesus tahu pohon itu belum Bukan musimnya seperti berbuah? pikiranmu. Kau mau tuh Tuhan Dia itu tahu ikut nggak seperti tadi? pikiranmu. Jangan kasih ikut Dia tahu pikiranmu nggak dengan pohon itu yang belum maha musimnya? kuasa. Dia Itu tahu beda. nggak pohon itu belum musimnya berbuah? Bang, jawab aja. Yesus tahu nggak pohon itu belum musimnya berbuah? Dia tahu nggak? Ya Yesus mungkin Tuhan yang maha kuasa. Dia tahu bahwa pohon itu memang Dia tidak tahu apa berbuah. nggak? Dia tahu apa Apakah nggak? pohon itu berbuah? Iya. Tidak kan? Tidak berbuah, makanya dia Abang tadi dikutuk. baca. Abang tadi baca. Pohon itu belum musimnya sebab belum musimnya berbuah. Belum musimnya, belum waktunya berbuah. Yesus tahu nggak? Yesus tahu nggak pohon ara itu belum musimnya berbuah? Iya dia tahu. Kalau dia tahu, kenapa dia kutuk? Makanya pikiran manusia ini dengan pikiran Tuhan itu Sama beda. seperti ini bang, sama seperti ini bang. Anak abang tahu abang tidak berduit, tapi dia ngotot minta beli sepeda motor yang harga 20 juta. Jangan di Sementara analogi abang seperti tahu. keluarga begitu, kau membingungkan pikiran manusia. Analogi inilah, analogi itulah, analogi tidak bisa pikiran manusia dengan. Sudah, saya tidak perlu berdiskusi sama orang yang tidak jujur. Abang tidak jujur. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Yesus. Yesus yang menciptakan pohon ara. Yesus menciptakan pohon musiman. Kalau memang Yesus yang mengutuk pohon ara, dia tidak terima pohon itu tidak berbuah, jangan dong diciptakan pohon musiman. Kalau saya tahu ya, ini dengarkan. Saya membuat, misalnya saya buat es doger. Saya buat es doger, saya memakai pemanis buatan, bukan memakai gula. Kalau saya tahu pemanis buatan itu bisa menyebabkan tenggorokan sakit buat anak-anak saya, tapi tetap saya buat, yang salah siapa? Saya atau esnya? Saya. Kalau saya tahu pohon itu belum musimnya berbuah, tapi saya kutuk karena tidak berbuah, terus saya yang menciptakan, aturannya jangan saya ciptakan pohon musiman. Hai pohon, berbuahlah kau, saya sedang lapar dengan murid-murid saya. Kan Tuhan Maha Kuasa. Betul tidak?
Kamu percaya nggak dia Tuhan Maha Kuasa? Saya percaya Tuhan Maha Kuasa itu bisa mengadakan yang tidak ada. Pohon itu tidak berbuah karena belum musimnya, aturannya dia tahu. Kalau dia Maha Kuasa, aturannya dia jadikan pohon itu bisa berbuah. Anggur aja bisa dijadikan air bisa dia rubah menjadi anggur. Giliran pohon yang katanya dia yang menciptakan pohon itu musiman, kenapa dia tidak membuat berbuah? Dia bilang, mau kau samakan pemikiran Tuhan. Hei bang, bukan mau kau samakan. Kalau memang dia Tuhan Maha Kuasa, aturannya dia bisa buat pohon itu berbuah. Gimana sih? Emang kalian itu tertutup otak kalian betul ya? Silakan naik, Melina Sinaga. Naiklah kau. Ada yang berani naik. Sekali aku lihat si Nora ini kalau ngomong menang terus. Bukan menang, kita mau ngomongnya secara logika, Opung, secara logik. Masa kalau dia Tuhan Maha Kuasa tidak bisa membuat pohon itu berbuah, malahan dikutuk. Satu kata Nora, satu kata aja. Itu membuktikan, mau menyadarkan otak manusia seperti kau Nora sayang. Terima kasih. Supaya sadar. Sadar baju hodeng nandang, kopi ngaburat be buruar tenang obah. Dia sudah sadar kalau dia Tuhan Maha Kuasa, ngapain dia ciptakan pohon musiman? Dia udah tahu pohon itu belum musim buah, malahan dikutuk. Ini kemana? Itu yang aku bilang, itu membuktikan kemahakuasanya untuk menyatakan kasihnya, kuasanya, amarahnya kepada orang. Dengar dulu, kepada orang yang sudah buntu otaknya. Berani pohon itu kalau bisa ngomong, dia bilang begini, oh Tuhan, kau yang menciptakan saya. Hei pohon ara, kau nanti musimnya tuh sekali 3 bulan ya, sekali 6 bulan ya baru kau berbuah. Tapi giliran belum musimnya aku berbuah, kau kutuk saya Tuhan. Ngapain kau ciptakan saya? Bukan gitu cara berpikirnya. Ngapain kau ciptakan saya Tuhan? Kau juga kau kutuk saya belum musimnya berbuah. Bukan gitu cara berpikirnya, Bro teman. Bukan gitu saya berpikirnya, supaya sadar si Nora ini. Iya, pohon itu kan ngomong, katakan salahku, oh Tuhan, kutuk aku. Iya kan? Aturannya pohon itu bisa ngomong, bisa nyanyi. Langsung dia nyanyi. Katakan salahku padamu, oh Tuhan. Kutuk aku. Bila kau memang kelaparan, oh Tuhan, kau ciptakan makanan saya. Kau kutuk aku, oh Tuhan. Mengapa ku bertanya? Iya ya kan? Coba. Kalau bisa nyanyi itu pohon nyanyi itu. Mengapa
Makanya aku bilang aku ngomong sama Mbak Sarah dulu, cuma Mbak Sarah kan coba aja tanya Bang Tio katanya dia gitu. Ya, halo Sandi, buka kamera. Ngapain lagi kau naik Oppo? Sandi, Iya, enggak. Kita bahas yang lain aja. padamu, oh Tuhan. Sandi, halo Sandi, agama apa Sandi? Islam Kak, tapi aku mau menyampaikan sesuatu sama sobat Oten ini. Kalau debat itu Yes. tolong pakai otak dan pikiran ya. Jadi debatnya itu bisa masuk logis. Biar logis debatnya. Kebanyakan Oten ini nggak pakai otak, nggak pakai logika. Jadi dia susah nangkapnya. Nggak logik ya, nggak pakai logika ya, nggak pakai logik Iya. kan? Kalau Nggak pakai standar logika. Ini contoh Bang Niklas. kalau standar Tuhan yang menciptakan pohon musiman, tapi Tuhan tidak tahu pohon ara belum musimnya. iya itu sebenarnya kalau anak-anak yang masih bawah umur itu udah paham itu sebenarnya. Iya, begini loh dek. Ma, aku mau makan durian, tapi belum waktunya musim durian, nak. Terus anak itu suruh tebang pohonnya. Pula sama si Niklas ini tadi, ditebanglah. Sama-sama botol lah di depan anaknya. Semua Oten ini apa ya? Semua yang SDM rendah atau apa? Ya kayak gitulah dek. Makanya kita tuh bersyukur kita beriman kepada agama Islam, memakai logika. Itu bersyukurlah kita memang. Oke, kita bisa bahas ini kak, tema kak. Tapi bahasnya pakai Kau saja sudah mau ngasih tahu Tuhanmu Maha Kuasa, tapi tidak tahu belum musim berbuah. Kau saja tadi abang sudah kasih tahu Tuhan Maha Kuasa, tapi dia tidak bisa menjadikan pohon yang belum musimnya berbuah. Iya, kalau harus ikut pikiranmu kak, Tuhan. Bukan itu pikiran abang. Kalau dia Maha Kuasa bang, harusnya dia bisa menjadikan pohon itu berbuah bang. Iya, itu menurut kamu. Oh memang betul. Nah, apa mau tanya apa? Tentang ajaran Tanya apa? lah. Iya, ajaran Kira-kira mana? agama Oke, mana tak yang tahu pertanyaan saya. yang Tak tahu aja menawarkan pertanyaan saya. kenikmatan? Yang menyuruh, adakah kewajiban pergi ke gereja? Ya kami kan beribadah kepada Tuhan. Tuhan siapa? Nora, kami beribadah itu di hari Minggu. Dunia pun Tuhan siapa? menghargai. Orang nggak ada kerja, semua. Itu baru keren. Tuhan siapa? Umat Kristen, orang Kristen beribadah Beribadah kepada Tuhan siapa? tanpa tutup, menghargai. Beribadah kepada Di Tuhan mana-mana siapa? dunia itu Ya. menghargai. Beribadah kepada Tuhan siapa? Ya Tuhan Yesus. Siapa yang memerintahkan beribadah kepada Yesus? Loh, kamilah pengikut Yesus kan? Siapa yang memerintahkan? Hah? Jadi kamu kalau diperintahkan kincing harus berdiri mau? Yesus itu melihat hati bukan melihat tindakan. Siapa yang memerintahkan beribadah kepada Yesus? Loh, kami kan sujud kepadanya karena dia adalah kebenaran dan hidup. Siapa itu Dia ada memerintahkan? keselamatan kami. Yang Siapa yang memerintahkan siapa? memerintahkan? Kenapa? Kami tidak diperintahkan pun kami menyembah Yesus. Siapa yang perintahkan? Ya dari isi hati kami sendiri masing-masing kami adalah pengikut Kristus yaitu Kristen. Apakah Yesus perintahkan kalian menyembah dia? Lah, sedangkan Yesus sudah memerintahkan jadikanlah semua bangsa muridku ini. Semua bangsa ini harus jadi muridnya. Nah, jadi muridnya. Kalau begitu Yesus apa? Kalau jadi murid, kalau kamu jadi murid, Yesus apanya? Yesus itu adalah raja, adalah guru, adalah batu penjuru, adalah banyak. Yesus mengatakan
katakan jadikan semua bangsa muridnya atau menjadi hambanya? Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku ini, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau gitu Yesus Dan menyuruh menjadi ajarlah semua bangsa muridnya. dan ajarlah mereka menjadi. Saya tidak tanya. Kalau Yesus menyuruh menjadikan murid, semua bangsa muridnya, berarti Yesus apanya? Yesus itu adalah keselamatan. Silakan beri informasinya Anda dari mana ke mana. Kalau Yesus adalah keselamatan, kalau Yesus kan udah kena panjang. Yesus adalah keselamatan, ya. Kira-kira kalau saya masuk ke sekolah, saya muridnya, terus ditanya, 1 tambah 1 berapa anak muridku? 2 keselamatan. Yesus katakan jadikan semua bangsa muridku. Berarti Yesus adalah guru, bukan Tuhan. Pusing dia apa? Kecuali kalau jadikan semua bangsa hamba-hambaku, berarti dia Tuhan. Ini jadikan murid, dia mau jadi Tuhan pula. Murid, punya murid itu adalah guru. Yang ngomong apa tuh? Yohanes 13 ayat 13 tuh, aku adalah guru dan Tuhan. Oke. Surganya Islam bagaimana? Kan membawa kenikmatan kan? Nikmat kalau di surganya Islam. Bagaimana nikmatnya? Ya nikmat, dikasih Allah segalanya. Segalanya. Iya. Kamu mau apa? Mau rumah mewah, mau makanan banyak, udah semua. Oh. Jadi kenikmatan dunia lah ya. Nora lupa waktu iblis menggoda, mencoba Yesus di padang gurun. Kalau engkau mau menuruti aku akan memberikan semuanya. Jadi yang menawarkan kenikmatan itu, menurut Alkitab itu adalah siapa? Iblis kan kalau di Alkitab. Nggak tahu kalau di tempat lain. Kenikmatan di mana ditawarkan, Bang? Di dunia atau di surga? Iblis berkata kan, jikalau engkau sujud tunduk kepada aku, maka semua kerajaanku akan menjadi milikmu. Itu kata si iblis. Dimana, Bang? Tapi Yesus berkata, ya kerajaan di mana? Kerajaan di mana? Ya kerajaan, semua kerajaan. Mau di dunia kamu di mana kan? Kerajaan di mana yang ditawarkan iblis? Loh, iblis kan menawarkan kenikmatan kepada Yesus. Tentang kenikmatan. Iya, kerajaan di mana? Iya, di mana, Bang? Kerajaan di mana yang ditawarkan? Ya kerajaannya iblis. Ya kerajaan iblis di mana? Iblis juga punya kuasa. Iya, kuasanya di mana? Loh, kuasanya iblis di mana-mana kuasanya iblis kan? Di surga juga emang iblis berkuasa? Ya nggak ada lah kalau di surga. Bukan tempatnya iblis di surga. Kalau di Islam kan abang pertanyaannya, kalau di Islam surganya ditawarkan kenikmatan atau kenikmatan atau tidak, betul? Iya. Nah, jadi Allah kami menawarkan kenikmatan di surga apa kenikmatan di dunia? Yang menawarkan kenikmatan itu kan? Jawab dulu. Allah menawarkan surganya Islam dan surganya Kristen beda. Kau jawab jujur. Saya tidak tanya surganya Kristen. Surganya Kristen ada pesundal kok. Memang beda. Saya tidak tanya. Saya tanya, kenikmatan yang ditawarkan oleh Allah kami di surga apa di dunia? Kan turun dia. Pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri.
Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.